Ternyata lotong cake Thailand ini enak banget, pantesan viral sekali di sana ya. Hari ini aku mau buat lagi karena kuenya beneran enak sekali meskipun di kulkas, kuenya tetap lembut, tidak beku dan padat. Hai semua, di video sebelumnya aku sudah buat lotong cake chiffon cake vanilla. Nah, kali ini aku mau buat lagi lotong cake tapi cake-nya aku ganti dengan chiffon cake pandan. Tampilannya cakep banget bun dan rasanya juga enak banget, lembut dan wangi. Recommended banget ya buat ide jualan. Yuk simak videonya, nonton sampai selesai ya. Pertama kita siapkan loyang persegi ukuran 20 cm, tinggi 4 cm. Kemudian alas dasar loyang dengan baking paper, tidak usah dioles dengan margarin. Kita sisihkan dulu loyangnya. Selanjutnya kita siapkan mangkok sedang, tambahkan 25 gram minyak sayur. Kemudian masukkan 40 ml santan pandan. Setelah itu tambahkan 20 gram gula pasir. Kemudian masukkan 2 kuning telur. Selanjutnya tambahkan secubit garam. Sekarang kita aduk dengan whisker sampai tercampur rata. Nah, jika sudah tercampur rata, selanjutnya masukkan 50 gram terigu protein sedang. Sekarang kita aduk dengan whisker sampai adonan tercampur rata, halus dan tidak bergerindil. Nah, supaya warna hijaunya cakep, tidak pucat, aku tambahkan sedikit pasta pandan. Kemudian kita aduk sampai tercampur rata. Nah, jika adonan kuning telurnya sudah halus dan tidak bergerindil, kita sisihkan dulu. Selanjutnya, siapkan 2 putih telur. Kita mixer dulu putih telurnya sampai berbusa dengan speed tinggi. Setelah itu tambahkan 1 sendok teh air jeruk nipis. Selanjutnya tambahkan 45 gram gula pasir, masukkan secara bertahap. Kita mixer putih telur sampai mengembang sampai mencapai tahap soft peak saja. Tidak perlu sampai kaku sekali ya, karena nanti putih telurnya akan susah tercampur di adonan. Jadi kita mixer putih telurnya cukup sampai tahap soft peak saja. Nah, ciri-ciri kocokan putih telur yang sudah mencapai tahap soft peak, biasanya kocokan putih telurnya bertekstur lembut seperti busa atau foam dan berpori halus. Dan jika kita angkat, kocokan telurnya ujungnya masih bengkok, tidak tegak lurus. Contohnya seperti ini ya. Selanjutnya kita ambil adonan kuning telur, kemudian masukkan beberapa sendok adonan putih telur. Lalu ini kita aduk dengan whisker sampai tercampur rata. Aduk secara perlahan saja supaya putih telurnya tidak turun dan berair. Nah, ini adonan putih dan kuning telurnya sudah tercampur rata. Selanjutnya kita masukkan ke kocokan putih telur. Sekarang kita aduk pelan saja dengan whisker sampai tercampur rata. Aduk dengan whisker ya, supaya putih telurnya mudah tercampur rata. Nah, ini adonan chiffon cake-nya sudah tercampur rata, tekstur adonannya bagus, mengembang dan fluffy. Setelah itu, kita tuang adonan kue chiffon ke dalam loyang. Selanjutnya kita aduk dengan sumpit untuk memecahkan gelembung udara yang terperangkap di dalam adonan, sekaligus untuk meratakan permukaan kue. Panaskan oven sebelumnya, suhu 160 derajat Celcius, api atas bawah. Kita panggang chiffon cake selama kurang lebih 28 menit, atau sesuaikan dengan oven masing-masing. Nah, setelah dipanggang kurang lebih 28 menit,
dan sudah tercium aroma wangi kue, kita keluarkan kuenya dari oven. Langsung kita tap-tap beberapa kali atau dibanting pelan beberapa kali untuk mengeluarkan uap panas, supaya kuenya tidak turun ya. Nah, setelah kuenya dingin, kita sisir dulu pinggiran kue supaya mudah dikeluarkan dari loyang. Kita balikkan dan keluarkan kue dari loyang. Nah, ini kue sifonnya cakep banget ya, mengembang dan fluffy. Selanjutnya kita potong kue bentuk bulat, diameternya 9 cm. Ukurannya bebas ya bun, boleh dipotong persegi atau bulat. Sesuaikan dengan toples atau tin wall yang mau dipakai. Nah, jika sudah selesai dipotong, kita sisihkan dulu kuenya. Sekarang kita mau buat puding cendol. Masukkan 40 gram tepung maizena ke dalam panci, kemudian masukkan 200 ml air, tuang dulu sedikit, kemudian diaduk sampai tercampur rata dan tidak bergerindil. Nah, jika sudah tercampur rata dan tidak bergerindil, masukkan sisa air. Selanjutnya tambahkan 20 gram gula merah, kemudian masukkan 130 gram gula pasir. Tambahkan 3/4 sendok teh garam dan setengah sendok teh vanili bubuk. Setelah itu masukkan 2 sendok teh agar-agar bubuk yang plain. Terakhir masukkan 750 ml santan sedang. Sekarang kita masak puding cendol sampai mendidih sambil terus diaduk sampai teksturnya mengental dan meletup-letup. Nah, ini pudingnya sudah mulai mengental ya. Diaduk terus supaya bagian bawahnya tidak gosong. Nah, jika pudingnya sudah mengental dan sudah meletup-letup seperti ini, kita angkat dari kompor. Selanjutnya, kita diamkan dulu pudingnya sampai uap panasnya hilang. Sekarang tambahkan 500 gram cendol. Kita masukkan cendol ke dalam puding. Sekarang kita aduk asal tercampur rata saja. Sekarang kita siapkan toples dessert ukuran diameter 9 cm, tingginya kurang lebih 7,5 cm. Pertama kita masukkan dulu bolu sifon yang sudah dipotong bulat, lalu tambahkan puding cendol. Masukkan kurang lebih 1,5 sendok sayur puding cendol, kemudian kita ratakan permukaannya. Setelah itu kita masukkan lagi sifon cake. Selanjutnya, terakhir kita layer lagi dengan puding cendol. Selanjutnya ditutup, kemudian beri stiker di atasnya. Nih, hasilnya cantik banget ya buat ide jualan. Sekarang siapkan tin wall kecil bentuk persegi panjang. Selanjutnya kita masukkan potongan kue sifon. Nah, jadi potongan kue sifonnya tidak terbuang, bisa kita isi di tin wall kecil. Setelah itu kita tambahkan puding cendol di atas sifon cake. Terima kasih buat yang sudah nonton sampai selesai. Support Roselyn's Cake Channel dengan cara subscribe. Jika kalian suka dengan videonya, silakan di like dan share sebanyak mungkin. Supaya tidak ketinggalan resep berikutnya, jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik tanda lonceng. Nah, ini dia tampilan dari lotchong cake yang lagi viral di Thailand. Tampilannya cantik sekali ya, ini cocok banget dan recommended banget buat ide jualan.
Nah, seperti ini locong cake-nya ya. Yuk kita cobain. Rasanya enak banget, tekstur cake lembut, empuk seperti spons busa dan wangi pandan. Puding cendolnya legit dan lembut. Sifon cake-nya tidak memadat meskipun disimpan lama di kulkas ya bun. Nah, selamat mencoba, semoga bisa bermanfaat.